udah hijau duluan yang belum makan ya. Sambil bersantap sore sambil mendengarkan ya Bapak Ibu. Bawa bangku nggak apa-apa. Disuruh Pak Ijo maju semua. Ayo Mas Arif, disuruh Pak Ijo maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim hijau akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami ya. Langsung aja atau pakai pada makan ya? Langsung aja ya. Oke. Perkenalkan, saya dari kelompok hijau membawakan dari kelompok saya yaitu Saya Mama Sultani. Saya Fatimah Tuzahra. Saya Witra Sawari. Saya Arif. Ya, di sini adalah hasil dari kelompok kami, di mana akan menjelaskan dari pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Untuk pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Di dalamnya itu ada diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Kemudian untuk yang pembelajaran KSE itu ada 5. Manajemen diri, kesadaran diri yaitu dengan mindfulness dan stop. Keterampilan berelasi ini biasanya kalau kita buat kelompok anak-anak diskusi sampai mempresentasikan itu keterampilan berelasi, kemudian kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Dari anggota yang lain? Yang tadi disebutkan sama Bu Nova, ini semua akan terintegrasi di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kita melakukan sudah tadi asesmen dengan diagnostik dan kognitif dan non kognitif. Mungkin itu saja. Ada tambah lagi, Bu? Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kelompok merah sama Tanding ya atau kelompok Cukup, masih sore ini. Baik, kalau tidak ada komentar atau tambahan, bagaimana dengan PP? Cukup. Kami akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok merah. Sudah siap kelompok merah. Kelompok kuning kayaknya masih melanjutkan arisan makanan. Kelompok merah ya. Kelompok merah. Ayo Ranger merah. Halo. Merah. Semangat. Bapak ya, Pak. Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore ini kita akan mempresentasikan bagian dari tugas kita
yang sudah dikerjakan begitu baiknya dengan rekan-rekan. Ya. Sebelum presentasi yang disampaikan oleh Bapak Budi, kita kelompok kami akan memperkenalkan masing-masing tim. Saya sendiri Makmur. Saya sendiri Budi Wijaya. Saya sendiri Yuningsi. Saya Iko Wahyuni. Saya Gunawan. Saya Muhammad Solahuddin dari Rawajitu Timur. Hai semuanya. Itulah ya teman-teman kelompok kami yang ada yang sangat kocak dari Mas Solah ya. Mudah-mudahan nanti penyampaian dari Pak Budi ini begitu menggigit sehingga para peserta hari ini merasa tergigit. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Pak Kaji Makmur ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya yang akan saya terangkan. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada anggota dari kelompok merah, saya mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok strategi berbagi kompetensi sosial dan emosional serta pembelajaran berdiferensiasi dengan teman sejawat. Pembelajaran sosial dan emosional serta pembelajaran berdiferensiasi, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu akan mengarah kepada penguatan 5 kompetensi sosial, emosional, pendidikan, dan tendik. Tendik itu tenaga pendidik. Lingkungan belajar yang sportif, mengajarkan 5 kompetensi sosial dan emosional secara spesifik dan eksplisit. Lingkungan belajar yang sportif ini adalah lingkungan yang memang diterapkan pada awal pembelajaran dengan baik dan benar. Kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleransi terhadap teman sejawat dan lingkungan sekolah. Kemudian mengintegrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar, interaksi guru dan murid serta kurikulum akademik. Kemudian menciptakan iklim kelas budaya dan kebijakan sekolah. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Kaji Makmur, dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak Budi. Kasih tepuk tangan yang meriah. Itulah pemaparan materi dari kelompok merah yang hari ini agak semangat. Apabila dalam penyampaian materi tadi ibu-ibu semua merasa tergigit atau kurang tergigit, silahkan dipertanyakan, mungkin akan lebih jos lagi. Silakan bertanya. Ya, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, usul atau kritik boleh ya, berkaitan dengan pemaparan materi yang singkat tadi. Ya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan tentang lingkungan belajar yang sportif. Lingkungan belajar yang sportif. Yang seperti apa? Ibu siapa? Pertanyaan yang sangat baik akan dijawab oleh Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab pertanyaan dari Bu Nova tentang lingkungan pembelajaran sportif. Itu adalah lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga pembelajaran di dalam kelas maupun di luar lingkungan kelas itu membawa murid sesuai dengan kebutuhan murid yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Pak Solahuddin, silakan Pak Solahuddin. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Makmur. Pertanyaan dari Bu Nova. Bu Nova umurnya udah berapa? 3. Wah, mudanya cantik ya. Ada tai lalat dihitung ini buat nangis. Oke. Oke ya, nggak kenapa hari ini tuh saya melihat kok banyak jiwa mudanya, jadi merasa semangat gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik, berkaitan tentang pembelajaran berbagi praktek baik tentang KSE dan PSE dengan teman sejawat. Yang dimaksud di sini lingkungan belajar yang suportif itu artinya dari antara teman satu yang lain itu saling membantu. Ya, saling membantu, saling support. Support itu dalam bentuk gimana? Menjaga disiplin komunikasi. Maksudnya apa disiplin komunikasi? Ya selalu menanyakan apa sih, gimana caranya agar sekolah kita nanti maju, khususnya dalam pembelajaran KSE dan PSE. Setelah itu berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini penting. Setelah menjaga komunikasi, penting untuk menjaga kolaborasi. Kembali lagi ya, manusia itu adalah makhluk sosial, nggak bisa berdiri sendiri ya. Kita harus saling berbagi untuk memajukan visi sekolah ya. Bila isabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu Yuni dan Pak Sola ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Pak Gunawan mau nambahin. memberikan keleluasaan kepada kawannya. Pak Gunawan mau nambahkan? Mau nambahin. Ya, kita harus supportif. Iya, betul. Sesuai pertanyaan Bu Nova ya. Mungkin ada lagi tambahan pertanyaan dari kelompok lain. Cukup. Ya. Ini mau dilemparkan pertanyaan, tapi berhubung kelompok lain ada yang belum maju, kita sudah. Ya, terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mantap sekali grupnya. Ada yang menjelaskan, di belakangnya ngelawak ya. Ada yang disuruh menjawab malah merayu. Aduh. Baik, beri tepuhan mantap. Mantap. Tepuhan mantap 2 kali. Mantap. Tepuhan mantap 3 kali. Baik, untuk kelompok terakhir, di mana kelompok ini mau tidak mau, memang harus mau ya. Silakan maju ke depan untuk kelompok kuning. Hati-hati dengan Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok kuning mau menjelaskan hasil daripada kerja kelompok kami. Tetapi sebelum saya jelaskan, perkenalkan dulu, nama saya Suheri, asli dari Rawajidu Selatan, SMA Negeri 1 Rawajidu Selatan. Mungkin lebih lengkapnya lagi, lebih afdolnya lagi teman-teman kita untuk memperkenalkan satu persatu. Monggo. Terima kasih, saya sendiri Wahyu Listkoma dari Dinte Teladas Bratasena. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sundari dari Menggala. Perkenalkan, nama saya Mentari dari SDN Negeri 1 Jurang Hubung, Kecamatan Menggala. Saya sendiri Fitriana dari SMP Negeri 1 Banjarbaru. Perkenalkan, nama saya Tita Febriani dari STN 01 Gunung Sakti Menggala. Nah, yang selanjutnya adalah kalau komunitas sudah terjalin, maka yang selanjutnya harus membuat jadwal.
Jadwal mana? Jadwal rutin. Rutin di mana? Ya terserah, mau di akhir pekan boleh, di awal pekan juga boleh. Tapi kita milihnya di akhir pekan. Khususnya kami, untuk sekolah kami itu kalau di akhir pekan hari Sabtu kan libur. Maka kita ambilnya adalah di akhir pekan untuk saling berbagi praktik baik. Nah disinilah kita kesempatan bisa bertemu dengan rekan-rekan baik dalam dunia maya ataupun dunia nyata untuk untuk menyusun bagaimana cara kita sebagai guru menyampaikan kepada siswa agar siswa kita itu bisa lebih baik daripada model pembelajaran yang dari dulu kita kenal. Kalau dulu kita kenal kan KTSP ya. Apa KTSP Pak? Nah, cocok. Ternyata masih ada yang ingat, berarti kita seumuran. Ya, kita seumuran berarti. Ya. Ya. Kalau yang muda-muda kayaknya kurang paham, Kumar ya. Ya, lu CBSA ya. Oh, ini kelasnya CBSA. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat jadwal ini ya kita bisa buat di mana lah terserah ya, bisa di tempat nongkrong di kafe juga bisa. Tapi saya kalau situ belum ada kafe. Kalau di Pegalan itu ya ada, ya bisa di kafe, bisa di warung bakso dan lain sebagainya. Di angkringan juga bisa. Selanjutnya adalah mengajar guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dalam pembelajaran di kelas. Nah, ya ini yang paling susah, ngajak. Ya, ngajar itu yang paling susah. Kalau ngajar dikasih uang ya pasti mau. Ya berangkat ya. Berangkat. Tetapi kalau ngajak untuk masalah kayak gini, sok-sokan lebih CGP yang lulus saya lo lecak-lecak saya. Iya kan? Iya. Nyala, Bang. Oke. Nah ini yang paling susah di sini. Yang mana tugas kita sebagai calon guru penggerak ya ini mengajak untuk kebaikan. Fastabikul khairat. Ya, tapi masih ada satu ya. Jadi belum salam. Belum. Jadi yang selanjutnya di sini adalah RTL, yaitu refleksi tidak lanjut. Bagaimanakah yang sudah kita lakukan di dalam kombel ini bisakah bermanfaat terhadap siswa, berefeklah atau tidak kepada sekolahan? Kalau sudah berefek silahkan dilanjutkan, tetapi kalau belum berefek atau belum ada manfaatnya, di RTL inilah kita mengevaluasi apakah ini nanti ke kombel kita akan berjalan atau kita bubarkan dengan sangat tidak hormat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tertinggal. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya kasih waktu. Awas. Luar biasa ya, kawan kita satu ini ya bisa mengajak utuh bergerak. Ya, temanya tadi bagus, memilih yang tengah ya. Tapi ini saya lihat yang pojok atas ini mengajak. Tadi Bapak menyampaikan mengajak itu agak susah. Lalu bagaimana triknya Pak? Supaya lebih mudah. Kemudian ya, kalau ada penolakan dari kawan, sok-sokan seperti yang Bapak sampaikan, bagaimana emosi kita Pak untuk menghadapi orang seperti ini? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama adalah mengajak bagaimana caranya. Ya, yang kedua tidak dianggap sebagai sok-sokan. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Tidak. Jadi untuk yang pertama, pertanyaan pertama ini adalah bagaimana solusinya untuk mengajak guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Gampang, sudah dicontohkan sama Pak Isul. Kita disuruh datang ke sini, pulangnya dapat. Sudah
tidak? Iya kan? Iya, itu yang susah mengajak. Kalau kita dibilang sok-sokan, ya itu memang realita di lapangan, di tempat kita juga. Oh lah, sok-sokan kayak kemarin aja pernah masuk kelas juga nggak pernah gitu kan ya. KTSP tiap hari gitu kan. Ya. Maka sebelum kita memberikan sebelum kita mengajak terhadap mereka, maka kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Ya. Kalaupun tidak dicontoh sama mereka, kita sudah punya kekuatan. Ini loh saya, CGP angkatan 10 tahun 2024. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin, silakan. Ya silakan, kalau ada yang mau bertanya lagi, Pak Arif biasanya tanya apa? Oh ya, terima kasih. Yang lain sudah cukup? Itu yang saya harapkan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk kasih sayang. Itu tadi strategi berbagi kepada teman sejawat. Ternyata setelah saya melihat dan menelaah satu-satu tadi ya, luar biasa sekali, banyak sekali strategi yang dapat digunakan ketika kita akan berbagi kepada teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah ya. Harapannya Bapak Ibu tetap semangat untuk melakukan kebaikan dan berbagi ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama pembekalan guru penggerak. Nggak usah takut berbagi ya Pak, nggak usah takut dibilang sosokan dan sebagainya. Seperti tadi kita mengajak itu memang sulit, tapi mengajak bisa terlaksana ketika kita bisa memberikan teladan bagi orang lain. Ketika orang lain sudah melihat baik pada diri kita, maka orang pun akan mengikuti dengan sendirinya. Kemudian gimana Bu? Kalau dibilangin kita sok-sokan, nggak usah mundur, karena sebaik-baiknya kita, sekeren-kerennya kita, selalu ada yang tidak suka, ya. Walaupun Bapak Ibu mau sebagus apapun, itu pasti ada yang melihat dengan prasangka buruk ya. Jadi tetap luruskan niat. Yang penting ada 1 atau 2 orang yang mau bergabung dengan kita, itu sudah cukup. Ya, kita ajak pelan-pelan teman kita. Tidak usah kita fokus kepada 1 orang yang memang tidak mau mengikuti cara kita, begitu ya. Oke, baiklah, mungkin untuk strategi berbagi saya cukupkan sampai di sini. Setelah ini langsung acara penutupan ya, karena setelahnya juga akan ada rapat CGP. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya acara penutupan yang tentunya akan kami kembalikan kepada Bapak Izul ya, tentang refleksi pertemuan kita pada pagi sampai siang menuju sore hari ini.